Analis pertandingan untuk media Arab Saudi, Ariyadiyah, sepertinya tidak terima melihat The Green Falcons kalah 0-2 dari timnas Indonesia. Arab Saudi dibuat merana oleh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda menghantam Arab Saudi 2-0 lewat penampilan yang superior. Gol Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Sejak awal pertandingan, JIZS-DKK memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Seiring perjalanan waktu, Arab Saudi pelan-pelan bisa lebih mengontrol pertandingan dengan penguasaan bola mereka mencapai 77%. Akan tetapi, tim asuhan Hervé Renard praktis tidak menghasilkan ancaman ke gawang Indonesia yang dikawal Maarten Paes. Dari 23 percobaan tembakan, hanya 3 yang tepat ke sasaran, itu pun tidak berbahaya sama sekali bagi Paes. Analis pertandingan Ariyadiyah sepertinya keki berat melihat kekalahan tim nasional negara asal medianya. Sosok bernama Muhammad Kamal Risa itu langsung memberikan argumen untuk kekalahan Arab Saudi. Menurut Risa, tim yang juga punya julukan Al-Ahdar alias si hijau itu banyak dirugikan wasit. Gol pertama timnas Indonesia disebut Risa tidak sah. Di mata sang analis, Indonesia memanfaatkan situasi serangan balik setelah bek kanan Saud Abdul Hamid dilanggar di kotak penalti. Analis asal Mesir ini heran kenapa VAR tidak melakukan intervensi pada saat itu. Gol pertama Indonesia invalid karena didahului pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti untuk Arab Saudi, begitu isi ulasan Risa di Ariyadiyah. Bek Indonesia menarik Saud Abdul Hamid di dalam kotak penalti. VAR seharusnya melakukan intervensi untuk insiden itu. Di akhir pertandingan, timnas Indonesia kehilangan Justin Hubner yang menerima kartu merah pada menit ke-89. Menurut Risa, Hubner seharusnya sudah diusir keluar lapangan lebih cepat. Wasit gagal dalam keputusannya dengan hanya memberikan kartu kuning kepada Hubner walaupun sudah mengambil referensi dari VAR. Dia seharusnya memberikan kartu merah kepada Hubner di menit ke-24 karena mengenai kepala pemain Saudi, Mohamed Al-Kahtani, dengan telapak sepatunya. Analisis Risa sedikit mendapatkan dukungan dari pelatih Arab Saudi, Hervé Renard. Sang juru taktik mengakui bahwa timnas Indonesia memang tampil bagus sehingga layak menang. Akan tetapi, Renard juga menyebut ada kesalahan wasit yang merugikan timnya. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka layak menang malam ini, kata Renard dalam jumpa pers usai pertandingan. Mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Jadi, kami dihukum malam ini. Kami menerima 2 serangan balik yang berbuah gol bagi Indonesia. Tetapi sebuah tendangan penalti seharusnya kami dapatkan. Gelandang timnas Jepang yang memperkuat Liverpool, Wataru Endo, mengakui naturalisasi di tubuh timnas Indonesia membuat mereka bertambah kuat. Matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal menyuguhkan pertandingan seru. Duel antara timnas Indonesia dan timnas Jepang menjadi pertandingan yang tak terelakkan di Grup C. Bentrokan keduanya bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi timnas Indonesia, laga kontra Jepang menjadi momentum yang baik untuk meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai saat ini skuad Garuda masih belum meraih kemenangan di babak kualifikasi. 3 hasil imbang dan 1 kali kalah menempatkan Indonesia di dasar klasemen Grup C menyusul hasil-hasil yang diraih China, Australia, dan Bahrain. Oleh karena itu kemenangan atas Jepang menjadi tujuan utama untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Menghadapi tim Samurai Biru, Indonesia juga dalam motivasi berlipat. Pasalnya, kekuatan armada milik Shin Tae-yong bertambah seiring kehadiran Kevin Dix. Kevin Dix menjadi pemain terkini yang berhasil dinaturalisasi oleh Indonesia untuk memperkuat skuad utama arahan Shin Tae-yong. Jumlah pemain naturalisasi yang telah menjadi bagian dari Indonesia terhitung lebih banyak sejak berlaga di Piala Asia. Fenomena naturalisasi yang dilakukan Indonesia turut mendapat sorotan dari gelandang timnas Jepang, Wataru Endo. Wataru Endo, yang bermain untuk Liverpool, mengakui bahwa skuad Garuda telah bertambah kuat semenjak melakukan naturalisasi.
Dengan kondisi tadi diakuinya laga di SUGBK nanti bakal berlangsung sengit antara kedua tim. Namun, Endo tetap meyakini jika timnya bisa mengatasi Indonesia. Saya mendapat kesan bahwa Indonesia adalah tim yang sangat bagus di Piala Asia lalu, ujar Endo seperti dikutip bolasport.com dari Genki Saka. Mereka bagus dalam mengalirkan bola dan mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan set play. Saya memperkirakan pertandingan ini akan sama sulitnya, tetapi kami sudah siap. Itu termasuk mengambil langkah-langkah untuk menghadapi hal tersebut. Saya pikir Indonesia menjadi lebih kuat dengan mendatangkan pemain naturalisasi, tetapi saya yakin dengan kekuatan kami sendiri. Saya ingin mengincar kemenangan sebagai sebuah tim, bahkan di laga tandang, imbuhnya. Ole Romeni diduga tengah berada di Indonesia, disinyalir ia menuju proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Kabar penyerang FC Utrecht berada di Indonesia muncul dari akun X milik Ilham Syuhada Abimanyu. Ini dia Ole Romeni, sosok yang ramah, tulis Ilham Syuhada Abimanyu di akun X-nya. Ole Romeni terlihat berada di sebuah rumah sakit saat menjalani pemeriksaan medis. Akun tersebut juga menjelaskan bahwa rumah sakit yang dimaksud ialah Mitra Keluar Cibubur. Rumah sakit Mitra Keluarga dikenal sebagai tempat sejumlah pemain sebelum menjalani naturalisasi. Jika nantinya Ole Romeni sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan sah membela timnas Indonesia, maka Shin Tae-yong bisa memiliki 3 penyerang di lini depan untuk meningkatkan keganasan mencetak gol. Ole Romeni bisa bermain di penyerang sayap kiri, tengah, dan kanan. Di FC Utrecht, Ole Romeni biasanya bermain di posisi kanan. Itu artinya pelatih Shin Tae-yong jika menggunakan formasi 3-4-3 bisa memasang Ragnar Oratmangun di kiri, Rafael Struijk di tengah, dan Ole Romeni di kanan. Di FC Utrecht musim ini, Ole Romeni sudah tampil dalam 10 laga di Eredivisie. Pemain 24 tahun itu sudah mencetak 2 gol. Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia jika Ole Romeni bergabung. 3-4-3. Kiper, Maarten Paes. Belakang, Jay Izes, Kevin Dix, Justin Buchner. Tengah, Sain Patinama, Ivar Jenner, Tom Haye, Sandy Walsh. Depan, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Ole Romeni. China memanaskan persaingan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan menjadikan momen lawan timnas Indonesia sebagai titik balik. Hasil positif kembali diraih oleh China dalam laga kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. China sukses meraih kemenangan atas Bahrain di Bahrain National Stadium pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Meski bertindak sebagai tim tamu, tim negeri tirai bambu berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol China dalam pertandingan itu dicetak oleh Zhang Yuning pada masa injury time babak kedua, tepatnya pada menit ke-90+1. Dengan kemenangan tipis tersebut, China pun kini kembali bersaing untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat berita ini ditulis, posisi China naik ke peringkat keempat klasemen sementara grup C. Tim asuhan Branko Ivankovic itu kini sudah mengoleksi 6 poin dari 5 pertandingan. Usai pertandingan, Ivankovic memberikan pujian kepada anak-anak asuhnya yang sudah meraih kemenangan. Ia mengakui bahwa Bahrain adalah tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Namun, berkat kerja keras seluruh pemain, China akhirnya berhasil meraih kemenangan atas Bahrain. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain kami atas kemenangan yang luar biasa ini, ujar Ivankovic. Ini adalah pertandingan yang sulit, tetapi saya pikir penampilan kami layak mendapatkan kemenangan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Bahrain adalah tim yang bagus dan kami tahu ini adalah pertandingan yang sangat sulit bagi kami. Para pemain bekerja keras dan berjuang dengan baik. Mereka semua adalah pahlawan dalam pertandingan hari ini untuk memberikan kemenangan yang sangat berharga ini, pungkas Ivankovic. Hasil pertandingan lawan Bahrain ini merupakan kemenangan kedua secara beruntun bagi China. Sebelumnya, tim naga berhasil meraih kemenangan pertama saat melawan timnas Indonesia kala itu. China menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. China berhasil menang tipis dengan skor 2-1 atas timnas Indonesia meski tidak diunggulkan. Padahal, dalam 3 laga sebelumnya, China selalu mengalami kekalahan dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia.
Kini, China pun ikut memanaskan peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, jumlah poin yang dimiliki China sama dengan Australia yang berada di posisi runner-up grup C. China hanya kalah dalam selisih gol dari Australia dan tim peringkat 3, Saudi. Jika berhasil menjaga performa apik mereka, maka bukan tidak mungkin China bisa finish di posisi runner-up.